Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Pipa dari 11 TKJC SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kebutuhan jaringan serta kebutuhan bandwidth dan softwidth. Yang pertama, teknologi satelit. Satelit sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu sateles, yang diartikan sebagai pelayan. Seseorang yang mematuhi atau melayani pihak lain. Sedangkan definisi secara ilmiah, satelit adalah suatu benda bergerak mengitari benda lain dalam jalur yang disebut orbit. Sedangkan uplink frekuensi lebih tinggi daripada downlink frekuensi, karena penguat pancaran di link bawah memiliki anggaran daya catu daya yang terbatas karena berada di papan satelit, di mana satelit didukung oleh generator fotovoltaik. Dengan ini, path loss dari downlink akan lebih kecil dan link membutuhkan daya pancar yang lebih kecil untuk mencapai rasio energi per bit terhadap noise density yang dibutuhkan, EB atau NO, untuk tinggi bit tertentu. Penggunaan komunikasi satelit. Keuntungan: bandwidth yang tersedia cukup lebar. Instalasi jaringan segmen bumi yang cepat. Sedangkan kekurangannya dalam hal keamanan, yaitu transmisi data, dan sangat mudah ditangkap karena berjalan melalui udara terbuka. Tipe penggunaan satelit berdasarkan orbitnya. Geosynchronous Earth Orbit atau GEO merupakan satelit yang mengorbit pada ketinggian kurang lebih 36.000 km di atas bumi. Di orbit ini, satelit bergerak dengan kecepatan kira-kira 3 km per detik. Setelah itu, geostationary Earth Orbit. Satelit dengan orbit tinggi yaitu 35.786 km dari permukaan bumi dan waktu untuk berevolusinya adalah 24 jam. Medium Earth Orbit atau MEO merupakan satelit yang mengorbit mulai ketinggian dari 2.000 sampai 35.000 km dari bumi, lebih rendah daripada orbit GEO. Low Earth Orbit. LEO merupakan orbit satelit dengan ketinggian yang paling rendah di antara yang lain. Ketinggian satelit pada orbit ini sekitar 500 sampai 2.000 km di bawah orbit MEO dari bumi. Setelah itu, bandwidth. Mekanisme bandwidth. Network bandwidth capacity. Bandwidth capacity, kapasitas lebar pita, diartikan sebagai nilai maksimus besaran transfer data atau tulis, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Terus, network bandwidth consumption adalah konsumsi bandwidth yang dapat dipantau baik melalui perangkat jaringan seperti route oleh administrator jaringan. Yang selanjutnya, asymptotic bandwidth. Asymptotic bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimus throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data. Contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Selanjutnya, typical of bandwidth. Bandwidth biasanya dinyatakan dalam bit per bit, seperti 60 Mbps atau 60 MB per S untuk menjelaskan kecepatan transfer data 60 juta megabit setiap detik.
Selanjutnya, interconnection bandwidth. Interconnection bandwidth adalah kemampuan individu dan organisasi untuk terhubung ke internet menggunakan terminal komputer, dan perangkat lainnya, dan untuk mengakses layanan seperti email dan World Wide Web. Setelah itu, parameter mengukur lebar bandwidth. Throughput didefinisikan kuantitas dari data yang sukses ke transfer antara node per unit waktu, biasanya diukur dengan detik. Upstream, kecepatan transfer data yaitu saat kita mengirim data dari komputer ke server, baik downstream maupun upstream memiliki suatu kecepatan transfer data yaitu bps bit per second. Artinya banyak bit data yang pindah dari suatu komputer ke komputer lain tiap detik. Selanjutnya, downstream merupakan kecepatan pada saat kita mengambil data-data dari server internet ke komputer kita. Misalnya saat kita masuk ke search engine, browser, dan lainnya. Selanjutnya, kecepatan atau speed. Kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data dihitung per detik. Pengukuran kecepatan dalam bits per second. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan koneksi lokal area network atau LAN, maka kecepatan transfer data mencapai 100 Mbps. Selanjutnya, besar dan tipe bandwidth yang dibutuhkan. Shared bandwidth. Shared bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi. Sebagai contoh, jika Anda berlangganan sebuah jaringan internet dengan bandwidth 15 Mbps, maka 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan pengguna lainnya. Sedangkan dedicated bandwidth adalah layanan di mana penyedia jasa internet (ISP) mendedikasikan jumlah bandwidth tertentu untuk koneksi ini. Bandwidth internet ini tidak dibagi dengan orang lain selain pengguna sirkuit fisik itu. Jenis-jenis servis TCP atau IP. Yang pertama, normal data user, yaitu penggunaan atau user yang menggunakan data normal untuk melakukan pengiriman dan penerima data. Selanjutnya, network management, layanan pada TCP atau IP yang memanajemen jaringan atau network saat melakukan pertukaran data. Selanjutnya, streaming application. Streaming aplikasi adalah bentuk distribusi perangkat lunak sesuai perintah streaming. Apabila aplikasi streaming adalah metode menyampaikan aplikasi virtual. Yang selanjutnya, critical data application. Praktik tata kelola data yang membantu organisasi memprioritaskan pekerjaan TI yang meningkatkan pendapatan dan kualitas produk. Critical data aplikasi menggambarkan parameter di mana pekerja harus dilakukan. Seterusnya, network security management memungkinkan administrasi untuk mengelola jaringan yang terdiri dari firewall fisik dan virtual dari satu lokasi pusat. Selanjutnya, network control traffic. Proses pengendalian atau mengurangi lalu lintas jaringan, terutama bandwidth internet NIS, oleh penjadwal jaringan. Ini digunakan oleh administrasi jaringan untuk mengurangi kecepatan, latensi, dan kehilangan paket. Selanjutnya, DOS Prone Service. Serangan Denial of Service. Serangan DOS adalah serangan dunia maya di mana pelaku
membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan menggunakan layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Selanjutnya, scanfigure. Dalam bahasa Inggris berarti pemulung, yaitu proses cara mencari informasi di internet dan cara menggunakan sumber daya dan informasi yang tersedia di internet. Selanjutnya, QoS dan faktor yang mempengaruhi QoS. QoS atau Quality of Service, yaitu mekanisme jaringan yang memungkinkan aplikasi-aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk memenuhi jarak dari asal ke tujuan. Selanjutnya, delay variation, perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung ke ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket hilang diabaikan. Setelah itu, paket loss. Kehilangan paket terjadi ketika satu atau lebih paket data yang berjalan melalui jaringan komputer gagal mencapai tujuan. Selanjutnya, paket recording. Fenomena terkenal bahwa urutan paket dibalik di internet. Pengubahan urutan dapat mengurangi kinerja jaringan dan menerima paket. Selanjutnya, desynchronizing. TCP session dapat menjadi pada aliran TCP atau IP selama periode kemacetan karena setiap pengirim dan mengurangi kecepatan transmisi mereka pada saat yang sama ketika terjadi kehilangan paket. Selanjutnya, Avenger rate and burst size. Avenger rate adalah jangkauan rata-rata, sedangkan burst adalah bandwidth tambahan di atas max limit yang mungkin didapatkan dalam kondisi tertentu. Setelah itu, komponen pendukung QoS. Queuing atau antrian delay adalah waktu sesuatu pekerjaan menunggu dalam antrian hingga dapat dijalankan. Setelah itu, signaling, persinyalan, penggunaan sinyal yang mengendalikan komunikasi. Selanjutnya, marking atau penanda melibatkan pengaturan beberapa bit di dalam tautan data atau tujuan lapisan jaringan dengan tujuan memungkinkan alat QoS perangkat lain mengklarifikasi lalu lintas berdasarkan nilai yang ditandai. Selanjutnya, classification, mengkategorikan paket dengan memeriksa isi frame, sel, dan header paket, sedangkan alat penanda memungkinkan alat QoS untuk mengubah header paket untuk klasifikasi yang lebih mudah. Selanjutnya, admission control, validasi dalam sistem komunikasi di mana pemeriksa dilakukan sebelum koneksi dibuat untuk melihat apakah sumber daya saat ini cukup untuk koneksi yang diusulkan. Selanjutnya, congestion control, menggunakan algoritma menghindar kongesti jaringan yang mencakup berbagai aspek skema peningkatan atau penambahan. Selanjutnya, traffic shaping, teknik manajemen bandwidth yang digunakan pada jaringan komputer yang menunda beberapa atau semua datagram agar sesuai dengan profil traffic yang digunakan. Selanjutnya,
integrate dan differentiated service integrate service yaitu arsitektur yang menempatkan elemen untuk menjamin kualitas layanan. Selanjutnya QoS policy. Dengan menggunakan throttling, kebijakan QoS membatasi lalu lintas jaringan keluar ke kecepatan throttle yang ditemukan. Selanjutnya menghitung throughput. Throughput adalah kecepatan rata-rata data yang diterima oleh suatu node dalam selang waktu yang dengan selang waktu pengamatan tertentu. Throughput merupakan bandwidth aktual saat itu juga di mana kita sedang melakukan koneksi. Satuan yang dimiliki sama dengan bandwidth yaitu bps. Rumus untuk menghitung nilai throughput yaitu jumlah data yang dikirim per waktu pengiriman data. Selanjutnya cara menghitung delay. Delay adalah waktu tunda saat paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik menuju titik lain yang menjadi tujuan. Delay diperoleh dari selisih waktu kita antara satu paket TCP dengan paket lainnya yang direpresentasikan dalam 1 second. Jadi seperti ini rumus delay dan ini contohnya. Selanjutnya menghitung paket loss. Paket loss adalah banyaknya paket yang hilang pada suatu jaringan paket yang disebabkan oleh tabrak atau collision, penuhnya kapasitas jaringan, dan penurunnya paket yang disebabkan oleh habisnya TLL atau time to live. Ini rumusnya seperti ini, contohnya seperti ini. Selanjutnya pengertian stopwatch dan komponen stopwatch. Stopwatch diperkenalkan dan dikembangkan oleh International Stopwatch Consortium atau ISC yang diidentik dengan sebuah alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Termasuk di dalamnya adalah jaringan Public Switch Telephone Network atau PSTN, internet yang berbasis IP, TV kabel, dan smart TV, hingga jaringan seluler mulai gawai. Komponennya yaitu Media Gateway Controller MGC yang berfungsi untuk meninjau semua bagian dari komunikasi yang terjadi serta mengatur elemen-elemen jaringan. Yang kedua, application server. Fungsi dari application server adalah berperan sebagai eksekulator layanan seperti contoh OSS dan NMS. Selanjutnya, media server stopwatch harus dapat mengatur tarik panggilan dari minimal 4 juta BHC. Kapasitas dari sistem ini biasanya didesain dalam bentuk modular. Selanjutnya, fitur server. Fitur dari aplikasi stopwatch juga bisa meningkatkan performa dari pelayanan komunikasi sehingga dapat diperhatikan dalam sisi kualitas. Selanjutnya, Open Support System OSS memiliki sistem support dari sistem operasi yang digunakan menjadi mutlak diperhatikan agar stopwatch dapat berkembang secara normal dan tidak banyak perbaikan. Selanjutnya, fungsi stopwatch. Fungsi switch stock switch merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi. Dengan switch, komunikasi point-to-point dapat dilakukan tanpa menghubungkan langsung antara kedua node tersebut. Fungsi kontrol pada teknologi stopwatch dilakukan oleh Media Gateway Controller yang bekerja untuk mengarahkan, memvalidasi, dan menyediakan akses bagi pengguna serta membuat route pensinyalnya ke jaringan PSTN. Signaling yang dilakukan antara MGC menggunakan protokol MAGACO
H.323 dan SIP. Protokol tersebut menjamin kerja sistem secara optimal. Signaling antara PSTN dengan IP menggunakan jaringan point-to-point. Fungsi interface switch untuk interface yang disebut dengan application programming interface yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan layanan baru. Selanjutnya, layanan yang wajib dimiliki switch. Yang pertama, call transfer, sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindah sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Selanjutnya, hunting group, sebuah konsep telepon yang mengacu pada metodologi yang mendistribusikan panggilan telepon dan satu nomor ke telepon sebuah grup yang memiliki beberapa saluran. Call forwarding, sebuah fitur pada beberapa jaringan telepon yang memungkinkan sebuah panggilan masuk ke pihak di panggilan untuk dialihkan ke pihak ketiga. Selanjutnya, conference call, istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. Selanjutnya, abbreviated dialing, layanan yang memungkinkan pengguna dan yang dapat memperpendek nomor. Selanjutnya, call waiting, layanan yang memungkinkan pelanggan dapat mengetahui atau menerima panggilan telepon yang lain pada waktu pelanggan sedang melakukan pembicaraan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, call forking, sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdering di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, rumah, handphone secara bersamaan. Selanjutnya, call line identification present, service yang memungkinkan untuk memunculnya identitas nomor penelpon. Call line identification restoration, service yang memungkinkan untuk menyembunyikan identitas nomor telepon. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.